Allah nggak pernah meninggalkan kita. Kita lapar, dikasih makan oleh Allah. Kita ingin bangun, dibangunkan Allah. Kita mau tidur, ditidurkan Allah. Mata kita panas karena melek terus, dikedipkan Allah. Telinga kita yang asalnya budek tuli, didengarkan oleh Allah. Mulut kita yang asalnya kita bisu, dikalamkan Allah. Allah tidak akan pernah tinggalkan kita sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para sesepuh bini sepuh, para alim, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama. Puji syukur alhamdulillah kami sampaikan ingerso dalam Allah, di mana dalam kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan Allah walaupun dalam sesibuk apapun. Ini tadi kami dari Pemalang Meneman sampun cedek Jogja, mampir pindah ngaos pisan lho ngoten. Dene saulan ping 3 nggih kersane Allah ngoten. Tapi niki alhamdulillah asline kan mboten jadwali to. Tapi pas wekdal Pulau Jawa Tengah berarti mesisan langsung mampir. Pertama masih dalam suasana hari raya, mboten suasana duka, mboten. Ya. Kula suasana duka niki dadi putra kula sing wonten pondok, wonten sing sedo niki wau jam sekawan insyaallah. Mboten putra kandung. Putra pondok wekdal makarya Gusti Allah nyebabno matine lewat kecelakaan ngoten. Umur insyaallah 24 tahun. Jadi dereng simah, dereng nyepaki simah ngoten. Tapi Gusti Allah mundut katitas pundi mlih. Sehat, awake larine sehat. Berarti kematian itu tidak menunggu sakit lah katanya. Kematian itu tidak menunggu tua. Nek jenengan kali kula niki bonus wis tua loro-loron rung mati niku sayang Allah. Jenengan banyak dikasih kesempatan oleh Allah supaya membangun hubungan pada Allah dulu. Makanya dalam kesempatan ini kita akan berbicara masalah halal bihalal. Jogo sambungane ati menyang Gusti Allah. Kalau yang belum mendapatkan taline ati menyang Allah, ya harus mencari.
wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Iki taline ati datang Allah. Syariate yes hablum minan nas. Kita kan sering umat Islam itu hanya berbicara taline apa hablum minan nas, lebih-lebih habis puasa namanya halal bihalal. Bagaimana berbicara tentang masalah halal bihalal miturut Quran? Buka dalam surat Ali Imran pembahasan kita ayat 112. HP sing wonten paketane sampean buka surat Ali Imran ayat 112, itu pembahasan kita malam hari ini. Akan tetapi terlebih dulu kami atas nama diri saya pribadi dan keluarga di Jogja, aku yakin banyak kesalahan. Mungkin suatu saat ada hidangan UT-UT nggak ada lomboknya, lah kurang jangkep lah ngoten nggih. Barangkali contoh mawon. Mungkin minumannya isih kurang sesuai. Terus dari segi snacknya kurang memuaskan. Oleh sebab itu kami atas nama keluarga mohon maaf lahir dan batin. Semoga saya pun banyak salah ketika menyampaikan risalah Rasulullah ini. Mungkin bahasa saya kekasaran karena orang Jawa Timur dengan Jawa Tengah mboten sami. Rembukane orang Jawa Timur dianggap orang Jawa Tengah Jogja tukaran. Ngoten. Lah tukarane wong Jogja dianggap oleh wong Jawa Timur musyawarah. Ini bahasanya itu halus mriki. Hati kula atas nama pribadi juga khususnya dalam penyampaian ini kepadatan, kesuwen, terlalu lama, mohon maaf kula piyambak ngoten nggih. Tapi ingat, tidak ada satu sekecil apapun dalam satu kalimah yang berniat untuk menyinggung perasaan, mboten. Illa mubasysyiran wa nadhiran. Kami hanya sekedar menyambungkan risalah kabar dari Kanjeng Nabi baik lewat Quran atau yang lainnya bagi panjenengan ingkang purun atau mau menerima, wa nadhiran lan sebagai peringatan bagi kita yang belum bisa menerima. Pun niku poin pertama. Poin kedua, kita masuk dalam satu pembahasan materi yang berjudul janganlah kau sibuk membahas tali sesama manusia, tapi sibuklah juga ruwatan bangunan tali hubungan dengan Allah. Sebab inilah Pak yang menentukan ruhaniyah kita saat tinggalkan dunia nanti. Seperti anak kula wau namine Hendra, itu di situ dia masih jejaka. Dia masih umur berapa waktu masuk di pondok itu? Kurang lebih sudah 5 tahunan di pondok lebih. Jadi dia juga sudah mengenal tentang tauhid, bagaimana cara mengamalkannya di dalam kholwat. Saya sendiri tidak mengucapkan innalillahi, mengucapkan alhamdulillah. Tuh kok iso? Mati kok alhamdulillah? Ya nek habis makan alhamdulillah mendapatkan nikmat. Apa? Nikmatul imdad firrohim, nikmat yang Allah berikan yaitu anugerah yang ada kaitannya dengan rohim, ruh. Apa itu? Ditakdirke hati kita untuk bisa menerima tali terhadap Allah dan menyambung tali itu terhadap Allah. Makanya saya katakan alhamdulillah. Coba sampean umum nih nak nggone corong, bapak ibu si A alhamdulillah meninggal. Nah piye sampean? Geger ya? Ya geger, karena banyak yang tidak mengerti. Maksud innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sudah saya kupas di dalam kitab awal jilid pertama.
Apa sih maksudnya dari Allah kembali ke Allah? Ruhaniyah kita itu asalnya fitrah, Pak. Asalnya fitrah. Bisa sebelum kembali itu sudah fitrah. Hati ruhaniyah kita ketika saat bersukaria terhadap hubus syahwah dikatakan ruh yang kotor. Lah sebelum kembali iki disuruh fitrah. Piye carane? Lah niki yang perlu dibahas. Makanya saya katakan alhamdulillah karena dia sudah menyelesaikan atau mendapatkan anugerah dari Allah. Cuman saja Gusti Allah olehnya memaksa kembali itu dengan cara kecelakaan. Sami mawon. Suka-suka Allah lewat ngaji sedo. Saged. Kemarin pas beat Pak di pondok, habis beat beliaunya itu minum kopi sama teman-temannya itu terus sholawatan, mati di pondok. Orang Gedangan Sudarjo. Nah, saged mawon jenengan pas ngaji ngeten iki kaya ngantuk tapi kok medekno ngono sih rek ngajine. Bu, Pak, mati iku mesti mboten? Mesti. Jikalau jenengan sudah persiapkan talini ruh nang Allah, sayakulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Dawi Allah seperti itu. Akan dimasukkan dalam satu alam, umumnya disebut alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lah nih, alam barzah itu alam pembatas antara alam dunia dan alam akhir. Ruhaniyah yang sudah fitrah itu masuk alam itu dalam keadaan terang benerang. Dengan terangnya itulah akhirnya ruh itu bisa melihat alam dunia, bisa melihat alam akhirat. Ila yaumi bu'atsun, sampai waktu nanti Allah bangkitkan. Berarti harus hari kiamat terus dibangkitkan, terus dikumpulkan di padang mahsyar. Terus pengen ini namanya husnul khotimah di sini. Bapak Ibu, kita semua ingin tahu mati yang seperti itu. Lalu apa terus ditakuti? Orang yang tidak akan pernah takut mati adalah orang yang sudah siap menghadap terhadap Allah. Orang yang siap menghadap pada Allah adalah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Surat Yunus 62-63. Itulah para kekasih Allah yang sudah hatinya sambung terus menyang Allah lewat dzikir yang sudah kami sampaikan itu. Jadi wis mboten bingung, kalau piyambak nggih mboten bingung. Lah apa orang yang tidak buta harus kita tuntun? Yang harus kita tuntun adalah orang yang buta. Satu. Nomor dua, ketika ruh itu ada yang golongan yang nomor dua. Ketika ruh itu meninggal dunia, Allah masukkan di dalam alam barzah yang gelap. Karena apa? Ketika di dunia belum kenal Allah, belum kenal Tuhannya, masih ngaku wae, sembarang diaku-aku, tidak tahu siapa sebenarnya di dalam diri kita yang selalu melayani kita, siapa yang menidurkan kita, membangunkan kita, siapa yang memperlihatkan mata ini, nafas ini bisa keluar dan masuk. Ayo kita sadari, kita rasakan di situ. Kalau tidak ada wujudnya Allah fil mukawwanati hayyun khafiyun, itulah orang Jawa mengatakan urip nggak bisa apa-apa. Kita bisa apa Pak datang ke sini kalau tidak ada Allah? Nggak bisa. Hati kalau belum ada kesadaran di situ, maka nggak akan pernah hati merasakan kalau di dalam kita itu ada Allah. Nggak akan. Kalau di luar kita ada wujudnya Allah, nggak akan. Karena nggak ada talinya, hubungan langsung kepadanya yang kami sebut sebagai wasilah atau robitoh. Namanya robitoh, tali. Dalam bahasa Al-Quran disebut wasilah. Ada yang mengatakan apa kabel. Niki wong Jawa kabel. Lah niki mawon kabel iki nek pedhot ya ora iso muni salone. Ora percaya.
Bagaimana hati bisa merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita? Wong kabel putus. Bon. Monggo ayo dibahas jadang mari. Kula piyambak tidak ada banyak waktu, Pak. Kami sedang menyelesaikan menulis kitab awal niku 3 juz, kitab akhir iku 30 juz. Ini kami masih berjalan kitab yang ketiga, kitab awal juz ketiga. Kitab awal yang edisi pertama, juz pertama sudah kami launching, sudah kami izin, sudah kami cetak, mungkin sudah kami berikan terhadap jenengan mungkin. Gitu. Niki urusannya dewi, senes urusan kula mau ngaji, ngoten tok. Niki urusannya cah pondok niki. Ada yang lewat online dikirim, ada yang langsung begini. Penak langsung begini saya bawa dari rumah, aku sampaikan terhadap jenengan. Oke. Terus terang semua itu demi besok-besok anak putu kita bisa melihat. Kitab awal khusus yang edisi pertama membahas jalan rahasia untuk menuju dan bertemu Allah. Lah kitab awal yang edisi kedua khusus apa yang menyebabkan hati ini gelap, qalbun muzlimun. Ya, yang edisi ketiga qalbun musyrikun. Apa caranya, bagaimana hati ini tidak gelap alias menjadi hati yang bersinar. Itulah hati yang nur ma'rifatnya sudah Allah nyalakan. Pun monggo kita masuk di pembahasan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzuribat alaihimudz dzillatu ainama thuqifu illa bihablillah illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ini dasari halal biha halal. Ini dasarnya halal bihalal, menyambung tali silaturahim, saling memaafkan, taline manusia dengan sesama manusia. Tapi kita malam hari ini lebih fokus membahas hablum minallah, taline ati langsung pada Allah. Duribat dan ngenani alaihi mengatasi mereka apa sing den ngenaniake adzillatu perkara ino ainama sukifu ing dalam dimanggon sira kabeh. Allah akan menghinakan atau mentimpakan satu kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada. Mereka siapa? Mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dimanapun mereka akan Allah hinakan. Mereka yang tidak mau untuk membangun hubungan tali terhadap Allah lebih-lebih, dan juga tali terhadap sesama manusia. Tapi illa bihablim minallah, kejaba berarti kecuali orang yang tidak Allah hinakan. Bihablim minallah yaitu orang yang membangun, menjaga taline ati langsung datang Gusti Allah. Pundi taline ati yang dimaksud? Pangrasa, Bu. Iman. Kalau bahasa kitab disebut imanul haq. Iman yang benar itu disebut ihsan. Maksudnya menjaga ya apa? Hati ini tidak akan pernah beriman terhadap selain Allah dalam hal apapun. Contoh, niki anggur merah, lah niki lapas merah ya Pak. Ketika kita makan rasa manis, yang dimaksud illa bihablim minallah, orang yang menjaga tali Allah itu yang bagaimana? Tidak akan beriman hati kita, tidak ada rasa hati kita kalau munculnya manis itu dari makhluk berupa anggur. Enggak. Balik
hati ini akan beriman, munculnya pangrasa di dalam rasa manis itu dari Allah. Ini wujudnya Allah. Huwal awal wal akhiru wal zahiru wal batin. Saking lembute Allah Pak Bu, meripat basariah niki mboten saged ningali. Padahal Allah itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saking gedene gajah di telupuk mata tidak tahu. Semut di seberang lautan kelihatan. Roma Irama. Cobi Pak, driji jenengan cedek nang meripat malah raketok. Saking ide saking dekatnya. Tapi nek disondokno ngene, oh ketinggal. Tapi nek diplek nang meripat malah tidak kelihatan. Lho ngoten niku nggih sampean ngen dhewe, apa karepe? Asli ngeten lho Pak. Berhubung Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, maka mata dohir ini tidak akan mampu untuk bisa melihat wujudnya. Tapi mata ruhaniyah yang disebut ainul basiroh inilah Bapak Ibu akan bisa menyatakan wujudnya Allah. Tapi untuk syaratnya, apa syaratnya? Sebelum jenengan ini disebut minal arifin, golongan orang-orang yang makrifat pada Allah, kita urai dulu. Kita manusia asalnya kan tidak wujud, betul nggih? Asalnya kita tidak adanya sebab diadakan oleh yang yaitu Allah. Saged diterami nggih? Oke. Berarti ada kita itu omon-omon. Tahu omon-omon? Pura-pura. Tidak ada asli. Sebab adanya kita itu karena diadakan oleh yang ada. Saya tanya, wahai manusia, kau ingin tahu siapa yang sebetulnya yang ada? Iya. Syaratnya wa inna ilaihi rajiun. Kembali kau kepada yang ada. Jikalau kau bisa kembali kepada yang ada, maka kau akan bisa tahu sebetulnya yang ada itu siapa. Pak, syaratnya jenengan isok kembali, terlebih dulu harus meniadakan ada yang omon-omon tadi, pura-pura. Kalau kita masih selama hati kita beriman kalau kita ada, disebabkan karena diadakan yang ada, berarti kita menyamai Allah dalam bentuk sifat ada. Bagaimana mungkin kita akan tahu yang sebenarnya yang ada? Nggak mungkin. Syarat untuk kita akan kembali biar tahu siapa yang ada, maka tiadakanlah ada kita yang omon-omon, yang pura-pura ada. Pun Pak, kalau tak ngadeg lah wonten bayang-bayang nggih. Sampai tinggali bayang-bayang niki obah no mboten? Kalau sampai melihat bayang-bayang, seakan-akan bayang-bayang ini ada. Nggih mboten? Kalau sudah melihat bayang-bayang, jenengan beriman, oh iso obah, bisa gerak. Padahal sing gerak siapa? Diri saya. Ini laksana jenengan kali kulo ini bayang-bayang. Ya Allah, laksana saya. Terus yang punya gerak siapa? Bayang-bayang apa saya? Saya toh. Yang punya wujud siapa? Saya. Bukan bayang-bayang ini. Urusan paham gak paham senes urusan kulo. Urusannya Allah sudah. Tadi saya katakan, Muhammad, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Urusan umat ini beriman dan tidak, ataukah dia itu faham atau tidak, bukan urusanmu Muhammad. Umat ini mau nerima atau tidak, bukan urusanmu. Cukup urusanmu itu mubasysyiran wa nadhiran, nyampeake jadi kabar baik bagi yang beriman, jadi peringatan bagi yang tidak beriman. Wis ngoten tok Muhammad. Siap. Kula piyambak nggih ngoten, nyantai mawon kula. Paham gak paham, terima gak terima, kula jalan terus. Nggih, jalan terus. Ya Allah Pak Bu,
ngapunten lho estu ngapunten. Bila mana jenengan kok suwe sih saulan pisan, saulan pindho kok gak bendino. Lah ngoten nggih. Mendano penake nek bendino. Nyuwun sewu. Saya ini hanya sibuk menulis. Mulai Rajab 1 Rajab 2025 itu sampai detik ini saya tetap menulis. Lah Menkumham iku mboten purun tulisan tangan kula. Terus kalau beto mriki mboten angsal. Kudu ditulis diketik buat mari buat terus jadi PDF baru disetorke. Dadi kula niki double nulis mungkin yang kriya nulis kitab dengan pulpen kertas. Lah ngeten iki kula kalih ngetik ngeten iki. Mengke satu judul sudah selesai, saya masukkan laptop lalu di PDF. Jadi dari PDF langsung jadi diperiksa. Kalau taskhih kita dan para kiai ahli nahu ahli balaghah mantek sudah selesai, saya setorkan ke Menkumham Jakarta. Perlu nih angsal legalitas atau izin secara skala nasional. Seperti kitab awal jilid pertama nih, sampun ngagem nggih, sampun gini ku. Lah akhirnya endingnya besok ibu biar anak putu kita biar mempelajari. Kalau YouTube, aku yakin suatu saat akan buyar. Internet, aku yakin suatu saat akan hancur. Tapi kalau sudah dibukukan, turun temu. Makanya nopo barang warisan yang paling berharga umat Islam dari Kanjeng Nabi, Al-Quran dan tertulis sampai detik diki. Mungkin generasi setelah saya mungkin disempurnakan lagi. Yang tadi bahasa nahunya kurang balik ditambahi lagi. Jujur mawon cara kula niki SD mboten lulus. Dadi nek tulisane kurang berkenan is maklum ae wong gak tahu sekolah ngoten. Derek-derek tok. Lah Umi dulu wonten Denanyar, ketepatan kula wonten Tambak Beras. Lah jejer pondok sami teng mriku dulu. Cumane saat itu dereng tepang. Lah pun cuman nek Umi kan sekolah temenan, kula omon nggih, kula piyambak nggih ngetutno mbayai ngalor ya ngalor dan itu pokoke ning pondok saged melok ngrungokake mbayai ngaji ya ampun, walaupun bayar pijet wis lumayan ngoten. Lho nggih dhisik wonten bayar pijet sakniki lak mboten ya, karena dulu larang sandang larang pangan pun. Illa bihablillah illa bihabli minallah, kecuali yang Allah tidak hinakan orang-orang yang memang mengereken apa ngereken itu ngereken tali ini Allah apa ngereken itu bahasa Indonesia nih memperhatikan ketika saat di dunia betapa pentingnya hubungan terhadap Allah pun disi tali hubungan pada Allah sampai buka di dalam surah Al-Maidah ayat 27 wabtaghu ilaihil wasilah, yang disebut raihlah tali atau jalan menuju Allah. Jadi jalan itu banyak Pak Bu, niki yang dimaksud jalan khusus nang Allah, jalan untuk mendekat dan bertemu Allah. Kalau kita ngomong tali habl itu kita artikan tali, wasilah itu kita artikan tali, berarti tali ini sambungi ati langsung pada Allah. Mana rasa iku bahasa Jawa rasa, bahasa kitab imanul haq wa huwa al-ihsan, itulah iman yang benar. Kata Rasul iman yang benar ada disebut sebagai ihsan, anta butallaha ka'annaka lahu taroh. Ketika jenengan sholat, ketika jenengan masak, ketika jenengan beraktivitas apapun, hati iki merasa bahwasanya sing gerakno iku mung Gusti Allah. Wis nggak ada pengakuan Pak dalam hati. Kalau munculnya rasa manis itu dari apa sebuah anggur, tapi munculnya rasa manis dari hidup. Itulah Allah Subhanahu. Lah ngaji yang seperti inilah yang mestinya sekarang lebih digaungkan lagi. Memang sebelum tahun 2014 Pak Bu niki terkesan ditutup-tutupi. Akhirnya para romo, para masayeh menyampaikan sistemnya masing-masing iku memakai bahasa kinayah sanepan isaroh
Jenengan akhirnya sebagai pengikutnya, jenengan Kalikula sebagai pengikutnya ramudeng, ra paham. Lah wong disuruh mencari gali kangkung, ya ora temu-temu. Wong gali kangkung digoleki. Katanya ngomong ini, kuwi pingin ketemu Allah wujudi urip. Nggih Rama, wis carilah teracaknya kuntul miber. Nek kuntul ngadekne lemah ketemu gitu. Wong kuntul miber disuruh mencari bekasnya teracaknya, ya ora temu-temu. Lho muni kurang mudeng. Berarti kekosongan itulah sebetulnya, tapi ora dijelaske. Artinya apa? Jikalau jenengan sudah mengosongkan keakuan jenengan Kalikula sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang mendatangkan rasa manis, rasa pahit, rasa apapun, maka disitulah jenengan dikatakan orang yang sudah tahu sebetulnya siapa yang wujud itu. Tak simpulke orang makrifat, apakah orangnya makhluk itu bisa melihat wujudnya Allah? Lah, tidak. Bagaimana mungkin kita sebagai makhluk itu tidak punya sifat wujud terus bisa melihat yang wujud? Nggak mungkin. Lah terus yang disebut makrifat itu apa? Ya sing wujud iku melihat yang wujud. Berarti yang bisa melihat Allah adalah Allah sendiri. Terus kita kemana? Sudah, kemakhlukan kita sudah hilang, nggak ada. Makanya inilah mengapa dikatakan roh iku kekal. Katanya selain Allah itu hancur, gak kekal. Lah kok roh kok kekal? Di dunia walaupun mati, roh tasik kekal. Sing mati namung jasate. Bahasa syariat besok alam akhirat iku menungso yang ada di surga ya surga selamanya, yang di neraka nggak kekal toh. Loh, cari makhluk gak disifat kekal, kok kekal? Bingung mana iki? Ngeten pun Bu, ngeten loh. Nyun sewu, niki namine anggur. Wujud dohire hancur mboten? Kalau rasa sak jerone anggur manis iki saged hancur? Mboten. Berarti rasa iki sapa? Rasa manis itu siapa? Inilah hidup. Bahasa kita inilah nyawa, inilah ruh. Nggak akan pernah hancur. Sing hancur niku nggih niki wujud dohire gak percaya. Nah, ket mangkolo inting-inting ae. Kapan sih hancur iki ngene? Pun. Itu satu. Berarti jenengan bagaimana cara menjaga tali nang Allah? Dzikir. Dzikir itu adalah kesadaran wujud ini bukan wujud kita. Rasa ning ati sampean bangun. Carane belajarlah terus mengasah bahwasanya apa gerak yang pada diri makhluk itu bukan gerak kita. Sumbernya bukan dari kita, dari hidup. Bukan milik kita, milik Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas. Salat ibadah jenengan kalih kula. Persoalan hubungane ambek hidup atau mati iku lillah, milik Allah. Punya apa kita? Makanya di dalam kitab awal edisi 2 saya ingatkan, wahai saudaraku yang punya jabatan yang tinggi, punya harta yang kekayaan yang mewah, janganlah itu akan menjadikan siksamu besok di akhirat. Sebab innama amwalukum wa auladukum fitnah. Mohon maaf, itu akan bisa menjadi bahan bakar api neraka kita. Hati kita panas, bisanya tidak menjadi bahan bakar. Mohon maaf. Jagalah tali Allah. Caranya berzikir terus hati sampean, merasakan kehadiran Allah dalam setiap saat dan waktu di dalam aktivitas apapun. Intine ojo gampang ngaku wa habli minan nas, dan jogo panjenengan tentang masalah tali sesama manusia. Gini ki, jikalau ada salah saling memaafkan. Yuk
waras dek, cuma naik dengkulku kaku-kaku. Habis ngaji rada suwe ngadeg iku leren kecoan. Pun pengapuran Bu, ngoten niku awak duwe sumur swidak 70 wis wayah. Ampun dibedak, jangan disamakan dengan yang masih umur 30, 20 ngadeg nyet langsung jalan. Kita masih insyaallah pun kita sebagai muda ataupun yang tua tidak boleh membedakan mana yang sifatnya punya kesalahan, wajib mohon maaf. Inilah menjaga tali sesama manusia. Ini yang sering digaungkan, ditekankan di tengah-tengah umat Islam, akan tetapi sedikit sekali yang berbicara tentang tali roh terhadap Allah, jarang dibahas. Silahkan kita menjaga talinya hubungan sesama manusia, tapi jangan lupakan hubungan langsung hatimu langsung terhadap Allah. Silakan kita bercinta pada selain Allah, tapi janganlah cintamu itu mengalahkan terhadap cintamu terhadap Allah. Atau jadikanlah cinta hatimu pada Allah di atas segalanya. Kesimpulannya adalah, mohon maaf, kita sebetulnya yang duduk di sini menunggu masa kematian. Kapan giliran kita? Jangan kau merasa masih muda itu terasa jauh, jangan. Sungguh, jangan kau kita yang sehat, oh masih jauh kematian, jangan. Anggaplah kematian itu di depan kita. Sebab dengan begitu aku yakin kita akan teringat selalu menjaga tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jagalah tali ini hubungan hatimu langsung pada Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kau putus hubunganmu terhadap Allah. 24 jam Pak Bu dalam satu hari satu malam. Allah nggak pernah luput dari kita. Allah nggak pernah meninggalkan kita. Kita lapar, dikasih makan oleh Allah. Kita ingin bangun, dibangunkan Allah. Kita mau tidur, ditidurkan Allah. Mata kita panas karena melek terus, dikedipkan Allah. Telinga kita yang asalnya budak tuli, didengarkan oleh Allah. Mulut kita yang asalnya kita bisu, dikalamkan Allah. Allah tidak akan pernah tinggalkan kita sebagai manusia, cuman kitalah sendiri sebagai umat manusia. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, seringkali berdusta. Kecuali orang-orang yang hablum minallah, wa'tasimu bihablillah, orang-orang yang selalu menjaga tali Allah, itulah orang yang tidak akan Allah hinakan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Semoga sedikit keterangan pada kesempatan malam hari ini. Memang sengaja kami tidak membahas bab sifat kemarin karena kitabnya sudah diloncengkan datang jenengan, tinggal jenengan mempelajari. Di situ sampean buka niku khusus bisa diterima oleh golongan syariat dan thariqah. Biar kita tahu mana sih jalan menuju Allah yang sebenarnya. Disitulah makanya saya kasih judul Jalan Rahasia Menuju Allah. Oke, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.